Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mari Mengaji. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin ini sering kali kita jumpai saat kita membaca Al-Quran. Jadi kita harus tahu nun sukun dan tanwin mana yang harus dibaca jelas, mana yang harus dibaca samar, dan mana yang harus dibaca lebur sehingga nun sukun atau tanwin tersebut tidak nampak. Dan ada pula yang berubah menjadi mim. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hukum nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4. Yang pertama ada idhar halqi, yang kedua ada idgham, yang ketiga ada iqlab, yang keempat ada ikhfa hakiki. Sekarang kita masuk ke pembahasan idhar halqi terlebih dahulu. Idhar halqi secara bahasa artinya jelas. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang sesuai dengan makhrajnya tanpa diunahkan ketika bertemu dengan huruf halqiyah atau huruf tenggorokan. Huruf-hurufnya meliputi hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Saya ulangi, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Langsung kita ke contoh idhar halqi. Contoh idhar halqi, yang pertama ada huruf hamzah. Ya, dalam kata yang sama, cara membacanya wayan auna, wayan auna. Kemudian dalam dua kata yang berbeda, cara membacanya adalah man amana, man amana. Jadi jelas ya, nun sukunnya jelas. Kemudian dalam tanwin, ainin aniyah, ainin aniyah, ya. Kemudian ha dalam kata yang sama yanhauna, yanhauna, nun sukun dibaca jelas. Kemudian dalam dua kata yang berbeda min hadin, min hadin. Kemudian dalam tanwin fariqan hada, fariqan hada. Fathah tanwin harus dibaca dengan jelas, qan, fariqan hada. Kemudian huruf ain dalam kata yang sama, dalam satu kalimat, satu kata an'amta, an'amta, ya, terdapat jeda sedikit. Jadi huruf nun ini memiliki sifat gunnah, ya. Maaf, kelihatan. Huruf nun sukun ini memiliki sifat gunnah. Jadi dihunahkan walaupun sedikit. An'amta. Jadi jangan terburu-buru an'amta, an'amta. Salah ya. Jadi harus dihunahkan sedikit. An'amta. Kemudian dua kata yang berbeda min ilmin, min ilmin. Kemudian dalam tanwin fi jannatin aliyah. Saya ulangi, fi jannatin aliyah. Paham ya sampai sini ya? Kemudian kita ke huruf ha. Huruf ha dalam kata yang sama, cara membacanya yanhituna, yanhituna. Paham ya? Kemudian dalam dua kata yang berbeda min hasanatin, min hasanatin. Jadi setiap nun sukun atau tanwin itu harus dibaca dengan jelas. Alimun hakim, alimun hakimun. Ya, jelas ya munnya. Domah tanwinnya jelas. Alimun hakimun, ya. Kemudian ghain, huruf ghain. Fasayun ghiduna, fasayun ghiduna. Kemudian dalam dua kata yang berbeda min ghillin, min ghillin. Paham? Kemudian dalam tanwin azizun ghafurun, azizun ghafurun, ya. Kemudian huruf kha terakhir dalam kata yang sama wal munkhaniqatu, wal munkhaniqatu. Kemudian dalam dua kata yang berbeda min khairin, min khairin. Kemudian dalam tanwin yauma idzin khashi'ah, yauma idzin khashi'ah. Ya, jadi perlu diperhatikan untuk idhar halqi itu harus dibaca dengan jelas. Intinya yang namanya idhar itu jelas. Jadi semua huruf-hurufnya bila bertemu dengan huruf-huruf ini a, ha, ain, ha, ghain, kha harus dibaca dengan jelas. Paham ya sampai sini? Sebelum kita lanjut. Ya, sekarang kita masuk ke idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan. Sedangkan menurut ilmu tajwid adalah pengucapan nun sukun atau tanwin secara lebur ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham.
atau pengucapan dua huruf seperti satu huruf yang ditasdidkan. Idgham dibagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah, kemudian yang kedua idgham bila gunnah. Bi gunnah maksudnya idgham yang harus digunnahkan dan dinamai idgham bi gunnah atau idgham ma'ala gunnah. Maksudnya ini ma'al ya, ma'al gunnah. Idgham bersama atau idgham dengan gunnah. Kemudian yang kedua ada idgham yang tidak boleh digunnahkan atau sering disebut dengan idgham bila gunnah. Ya, jadi huruf idgham dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah, idgham yang dengan gunnah, kemudian yang bila gunnah berarti karena ada kata la, jadi yang tidak disertai dengan gunnah. La gunnah, tidak gunnah. Paham ya sampai sini? Langsung kita ke contohnya saja. Nah, untuk huruf-huruf idgham bila gunnah itu ada lam dan ro. Ya, cuma dua huruf ya, gampang ya, lam ro, lam ro, lam ro. Ingat-ingat cara membacanya milladunhu, milladunhu. Ya, jadi huruf nun tidak terbaca melainkan melebur langsung ke huruf lam. Milladunhu, dan ini biasanya terdapat tasdid. Ya, kalau idgham bila gunnah terdapat tasdid. Kemudian contoh yang kedua mirrabbihim, mirrabbihim. Ya, mirrabbihim, huruf nunnya melebur, ya, mirrabbihim. Nah, kemudian contoh huruf idgham bi gunnah, maaf lewat, itu ada ya, nun, mim, wawu. Kalau disingkat, kalau dibuat kalimat menjadi yanmu, yan, nun, mim, wawu, yanmu. Gampang ya dihafal ya. Contoh-contohnya ada ini. Ini yang nun sukun bertemu huruf ya. Famay ya'mal. Saya ulangi, famay ya'mal. Jadi huruf nun sukunnya melebur ke huruf ya dan digunnahkan. Famay ya'mal. Beda dengan idgham bila gunnah, milladun tanpa gunnah ya, langsung milladunhu. Nunnya melebur dan masuk ke huruf lam tanpa digunnahkan. Kemudian contoh yang kedua, nun bertemu nun. Min ni'matin. Min ni'matin. Jadi huruf nunnya melebur langsung ke huruf nun selanjutnya, terdapat tasdid double. Min ni'matin. Kemudian contoh yang ketiga, adzabum muqim. Sekali lagi, adzabum muqim. Jadi domah tanwin langsung masuk ke huruf mimnya tanpa mengucapkan bun. Adzabun kalau bun muqim jadinya idhar. Kalau tanwinnya terbaca, domah tanwinnya terbaca berarti idhar. Sedangkan ini hurufnya bukan huruf idhar melainkan huruf idgham bi gunnah. Jadinya harus digunnahkan. Adzabum muqim. Kemudian contoh terakhir, yauma idziw wahiyah. Ya, kasroh tanwin bertemu dengan waw. Sedangkan waw huruf idgham bi gunnah, ya, nun, mim, wawu. Sekali lagi, yauma idziw wahiyah. Nah, baik. Paham ya sampai sini ya? Sudah 11 menit. Kemudian kita masuk ke iqlab. Perhatikan untuk iqlab ini mudah. Iqlab secara bahasa artinya mengubah, sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin yang berubah menjadi mim ketika bertemu dengan huruf ba dan disertai dengan gunnah. Kemudian ada sebagian ulama nih yang menambahkan ikhfa, yakni suara mim terdengar samar karena bibir tidak merapat sempurna. Kedua bibir tidak merapat sempurna. Saya contohkan langsung ya. Contoh iqlab yang tanwin terlebih dahulu. Ini yang tanpa menambahkan ikhfa ya. Jadi boleh menambahkan ikhfa. Jadi ini kan pendapat ulama, ada yang menambahkan ikhfa. Jadi kalau tidak menambahkan ikhfa pun tidak mengapa, karena ini kan sebagian ulama ya berpendapat. Jadi contoh ya, sabaim binaba, sabaim binaba. Ini yang mimnya merapat sempurna ya, kedua bibir merapat sempurna. Dan kemudian ketika yang mengikuti sebagian ulama ini yang di atas, contohnya sabain binaba, samar-samar jadinya ya. Jadi ini itu fathah tanwin, kasroh tanwin bertemu dengan ba. Jadi kasroh tanwinnya ini melebur diganti menjadi mim. Sabain binaba ya, diganti menjadi mim, kemudian langsung masuk ke ba. Dan perlu diingat harus digunnahkan dulu.
Kemudian sami'un basir. Domah tanwin bertemu dengan ba. Kemudian domah tanwinnya ini melebur menjadi huruf mim. Sami'un basir. Kemudian yang nun sukun amburika. Amburika. Paham ya? Kemudian yambu'a. 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 Paham ya? Jadi nun sukunnya ini diganti menjadi mim. Kemudian kita masuk ke ikhfa haqiqi. Sebentar. Ikhfa hakiki secara bahasa artinya menutupi. Sedangkan menurut istilah adalah pengucapan nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa hakiki memiliki sifat antara idhar dan idgham dengan disertai gunnah. Jadi ikhfa hakiki ini cara membacanya adalah di antara idhar dan idgham. Yang jelasnya idgham ini ya, idgham bi gunnah disertai dengan gunnah. Jadi kalau sering kita dapati ikhfa hakiki itu ikhfa yang samar-samar, jadi setengah-setengah antara idhar dan idgham, jadi di tengah-tengahnya gitu. Hurufnya ada banyak, ada ini bisa dilihat so, za, sa, ka, jim, shin, qaf, sin, da, to, za, fa, ta, dhad, dha, ya. Nah, nanti cara mudah menghafalnya gimana? Teman-teman cukup menghafal idhar, huruf idhar apa aja. Kemudian huruf idgham apa saja, kemudian huruf iklab yaitu 1 ba. Nah, selain ketiga ini itu namanya ikhfa, ya. Jadi teman-teman tidak usah menghafal sol, za, sa, ka, jim, shin, qaf, ini tidak perlu. Nanti teman-teman cukup menghafal huruf idhar, huruf idgham dan huruf iklab. Itu saja. Gampang bukan? Ya, kita langsung aja ya ke contohnya, beberapa saja. Untuk contoh yang huruf shad, karena huruf ikhfa ini termasuk huruf yang banyak banget kita jumpai di dalam Al-Quran. Cara membacanya yaitu kata yang sama ya, huruf shad. Fansurna, fansurna, dalam dua kata yang berbeda. Min siyamin, kemudian dalam tanwin qa'an sof sofa, qa'an sof sofa, samar-samar jadi ya, samar-samar, fathah tanwin bertemu dengan huruf shad, ikhfa haqiqi, samar-samar dibacanya. Dan tidak boleh terburu-buru. Ada yang membacanya qa'an sof sofa, itu tidak sempurna ya, disempurnakan, harus disempurnakan. Qa'an sof sofa. Kemudian huruf dzal, a'anzartahum, a'anzartahum. Kemudian min dzikrin, dalam tanwin silsilatin dzar'uha, silsilatin dzar'uha. Terakhir ya, contoh terakhir, tha mansura. Jadi huruf ikhfa hakiki ini cara membacanya adalah kita harus udah siap di huruf tha. Jadi lidah kita udah siap, ancang-ancang udah masuk ke huruf makharijul huruf ta, yaitu ujung lidah agak keluar sedikit. Mansura min thamaratin ma'an sajjaja. Makanya ketika kita mau membaca ikhfa dengan sempurna, kita harus paham makharijul huruf. Untuk video makharijul huruf sudah saya buatkan di video saya sebelumnya. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi. Ya, seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Nanti pembahasan selanjutnya kita lanjutkan ya. Masih banyak banget. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan bila ada baiknya, semoga bisa menjadi wasilah saya di yaumul akhir nanti. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.